Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang unsur hara. Yang beranggotakan yang pertama Elkitu Bagus, yang kedua Novia Azari, yang ketiga Sarah Utama Safitri, yang keempat Febriani Mulyana, yang kelima Ramadan. A. Kebutuhan zat hara pada tumbuhan. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara, kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas, dan semakin berkurangnya karena telah terserap oleh tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu A. Unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. B. Unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Yang tergolong unsur hara makro adalah antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, magnesium. Yang tergolong unsur hara mikro antara lain adalah klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum. B. Analisis abu. Dalam analisis kimia, pengabuan adalah proses mineralisasi untuk zat prekonsentrasi dengan kepentingan analisis kimia. Abu adalah salah satu komponen dalam analisis proksima dari material biologis, yaitu bagian yang menjadi penjumlahan utama dalam presentasi hasil analisis. Misalnya, abu dalam madu adalah sebesar 0,17%. Dalam hal ini, yang dihasilkan termasuk semua mineral yang terkandung dalam madu. Abu umumnya terdiri dari garam-garaman, material anorganik, misalnya garam-garam yang mengandung ion Na+, K+, dan sebagainya. Terkadang juga mengandung mineral unik tertentu, misalnya klorofil dan hemoglobin. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisi pada bahan pangan tergantung pada jenis bahan dan cara pembuatannya. Kadar abu suatu bahan erat kaitannya dengan kandungan mineral bahan tersebut. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Contoh garam organik yaitu asam malat, asam oksalat, asetat, dan pektat. Sedangkan contoh garam anorganik yaitu garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Selain kedua garam tersebut, mineral dapat juga berbentuk senyawa kompleks yang bersifat organik, sehingga penentuan jumlah mineral dalam bentuk aslinya sulit dilakukan. Oleh karenanya, biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral dengan pengabuan. Penentuan konstituen mineral dalam bahan hasil pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penentuan abu total dan penentuan individu komponen. Tujuan penentuan abu total biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama menentukan baik tidaknya proses pengolahan, yang kedua mengetahui jenis bahan yang digunakan, yang ketiga menentukan parameter nilai gizi bahan makanan. Penentuan abu total dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu pengabuan langsung atau pengabuan kering dan pengabuan tidak langsung atau pengabuan basah. A. Pengabuan langsung atau kering. Prinsip penentuan kadar abu adalah dengan mengkondisikan semua zat organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500-600 derajat Celcius. Kemudian zat hasil pembakaran yang tertinggal ditimbang. Jumlah sampel yang akan dibukakan ditimbang sejumlah tertentu tergantung pada macam bahannya.
Bahan yang mengandung kadar air lebih tinggi sebelum pengabuan dilakukan pengeringan pada bahan. Bahan yang mengandung kandungan zat yang mudah menguap dan berlemak. Pengabuannya dilakukan dengan suhu rendah pada awal proses sampai hilangnya asam. Kemudian suhu dinaikkan sesuai yang dikehendaki, sedangkan bahan yang dapat membentuk buih selama dipanaskan. Sebelumnya, dilakukan pengeringan dan ditambahkan zat anti buah seperti olive atau parafin. Bahan yang akan diabukan ditempatkan pada wadah khusus yaitu krus yang terbuat dari porselen, silika, quartz, nikel atau platina dengan berbagai kapasitas 25 sampai 100 ml. Pemilihan krus ini disesuaikan dengan bahan yang akan diabukan. Suhu pengabuan untuk setiap bahan berbeda-beda tergantung pada komponen yang tergantung dalam bahan tersebut. Mengingat terdapat beberapa komponen abu yang mudah mengalami dekomposisi juga menguap pada suhu yang tinggi. Pengabuan dilakukan dengan mufle atau tanur yang dapat diatur suhunya. Apabila tidak tersedia dapat menggunakan pemanasan Bunsen. Lama pengabuan tiap-tiap bahan berbeda, sekitar 2-8 jam. Pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa pengabuan berwarna putih, abu-abu, dan memiliki berat konstan. Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam suhu dingin. Krus yang berisi abu dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius untuk menurunkan suhu krus. Kemudian dimasukkan ke desikator. B. Pengabuan tidak langsung atau pengabuan basah. Pengabuan basah digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace elemen dan logam-logam beracun. Prinsip pengabuan cara basah adalah dengan menambahkan reagen kimia ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Beberapa bahan kimia yang sering digunakan untuk pengabuan basah adalah: yang pertama, asam sulfat ditambahkan ke dalam sampel untuk membantu mempercepat terjadinya oksidasi. Yang kedua, campuran asam sulfat dan potasium sulfat digunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel. Yang ketiga, campuran asam sulfat dan asam nitrat digunakan untuk mempercepat proses pengabuan. Asam perklorat dan asam nitrat digunakan untuk bahan yang sangat sulit mengalami oksidasi. Yang kelima, sebagaimana cara kering, setelah pengabuan bahan di mufle, krus dipanaskan dalam oven dalam suhu 105 derajat Celcius dan selanjutnya dipindahkan ke desikator. Perbedaan pengabuan cara kering dan cara basah yaitu: cara kering digunakan untuk penentuan abu total dalam suatu bahan pangan, sedangkan cara basah digunakan untuk penentuan trace elemen. Penentuan abu yang larut dan tidak larut dalam air serta abu yang tidak larut dalam asam membutuhkan waktu relatif lama apabila pengabuan dilakukan dengan cara pengabuan kering, sedangkan pengabuan basah relatif lebih cepat. Cara kering membutuhkan suhu relatif tinggi, sedangkan pengabuan basah membutuhkan suhu relatif rendah. Cara kering dapat digunakan untuk sampel yang relatif banyak, sedangkan cara basah sebaiknya sampel yang diuji sedikit dan membutuhkan regenisia yang merupakan bahan kimia cukup berbahaya. Untuk menganalisis masing-masing jenis mineral dapat dilakukan dengan alat atomic absorption spektrometer atau disingkat dengan ASS. Menggunakan ASS, kandungannya beberapa jenis mineral di dalam bahan pangan dapat ditentukan. Cara perhitungan kadar abu dengan cara pengabuan kering atau AOAC 1995. Kadar abu atau persen sama dengan berat abu atau gram per berat sampel per gram kali 100%. C. Kriteria esensialitas unsur hara. Menurut Arnon dan Stout tahun 1993 bahwa unsur hara dikatakan esensial apabila memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apabila kekurangan unsur hara tersebut menyebabkan
tanaman tidak dapat melangsungkan daur hidupnya, maka unsur tersebut dikatakan unsur esensial. 2. Apabila tanaman menunjukkan gejala kahat suatu unsur hara, kemudian dipasok dengan unsur hara tersebut sehingga menyebabkan gejala kahat dapat diperbaiki, maka unsur tersebut dikatakan sebagai unsur esensial. Yang ketiga, apabila unsur tersebut terlibat langsung dalam proses metabolisme tanaman, sehingga peran khususnya tidak digantikan oleh unsur lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 19 unsur esensial untuk tanaman tingkat tinggi, yaitu C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Ci, Na, Si, dan Co. Hasil analisis jaringan tanaman menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50 unsur yang diserap oleh tanaman. Meskipun sebagian besar di antaranya tidak dibutuhkan oleh tanaman. Karbon, hidrogen, dan oksigen yang dikandung tanaman diperoleh dari karbon dioksida atau CO2, oksigen O2, dan air H2O dari atmosfer maupun dari larutan tanah. Ketiga unsur tersebut disintesis di daun menjadi karbohidrat sederhana melalui proses fotosintesis. Karbohidrat yang dihasilkan merupakan bahan dasar untuk pembuatan asam amino, protein, dan protoplasma dengan melibatkan unsur hara lainnya. Fungsi unsur hara dan tanda kahat. Pembuatan larutan nutrisi pada budidaya hidroponik menjadi kunci penting dari keberhasilan pengusaha atau petani. Keterlibatan pemberian nutrisi atau perbandingan unsur yang tidak tepat akan berakibat fatal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Sebaliknya, apabila pemberian nutrisi dilakukan dengan tepat dan baik, tanaman akan tumbuh optimal dan dapat hidup lebih lama. Agar tanaman tumbuh secara optimal, komposisi unsur hara harus sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman, karena masing-masing tanaman membutuhkan formulasi pupuk yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijabarkan satu per satu mengenai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, meliputi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama, nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen adalah yang pertama, pertumbuhan tanaman berjalan lambat. Yang kedua, tanaman kurus dan kerdil. Yang ketiga, daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. 4. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. 5. Bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak, lalu rontok. Yang keenam, pengaruh kelebihan unsur nitrogen pada tanaman antara lain. Yang kedua, fosfor. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, mempercepat pembuangan dan pemasakan biji dan buah. Gejala kekurangan unsur fosfor adalah seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun, cabang, dan batang akan berwarna merah keunguan yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek, dan cepat masak. Yang ketiga, kalium. Berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Gejala kekurangan unsur kalium adalah
daun tua akan mengkerut dan keriting. Pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya sedikit, dan tidak tahan simpan. Yang keempat, kalsium. Berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. Tanda-tanda tanaman yang kekurangan kalsium adalah tepi daun muda akan berubah menjadi kuning karena klorosis yang kemudian menjalar ke tulang daun. Kuncup muda akan mati karena perakaran kurang sempurna. Jika ada daun yang tumbuh, warnanya akan berubah dan beberapa jaringan pada daun akan mati. Yang kelima, magnesium. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Berperan dalam transportasi fosfat di tanaman. Gejala tanaman yang kekurangan unsur magnesium adalah daun tua mengalami kerusakan dan gagal pembentukan klorofil sehingga tampak bercak coklat. Daun yang semula hijau akan berubah kuning dan pucat. Daun mengering dan seringkali langsung mati. Daya tumbuh biji menjadi berkurang. Bila biji tumbuh, kualitas akan kurang baik. Yang keenam, sulfur atau belerang. Berperan dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Gejala tanaman yang kekurangan unsur belerang antara lain, warna daun mudah berubah menjadi hijau muda, tidak merata, sedikit mengkilap agak keputihan, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan. Pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, kurus, dan berbatang pendek. Yang ketujuh, klor. Berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Tanaman yang kekurangan klor akan menunjukkan gejala berikut, yaitu daun agak keriput, pemasakan buah berlangsung lambat, tanaman menjadi kurang produktif. Yang kedelapan, besi atau Fe. Berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Gejala tanaman yang kekurangan zat besi antara lain adalah warna menjadi kekuningan terutama pada daun muda, pertumbuhan tanaman seolah berhenti sehingga daun berguguran dan akhirnya tanaman mati. Yang kesembilan, mangan. Berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Gejala pada tanaman yang kekurangan unsur mangan adalah yang pertama, pertumbuhan tanaman lambat. Tanaman menjadi kerdil. Daun berfungsi. Yang kedua, daun berwarna merah kekuningan. Yang ketiga, jaringan daun di beberapa tempat akan mati. 10. Tembaga. Berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil dan merupakan bahan pembentukan beberapa jenis enzim. Gejala kekurangan tembaga pada tanaman adalah yang pertama, ujung daun tidak merata, layu dan mengalami kerusakan dan layu. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat terutama pada jenis tanaman jeruk dan tanaman sayur. 11. Seng atau Zn. Berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman, berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Gejala kekurangan seng pada tumbuhan antara lain adalah yang pertama, daun menjadi kekuningan dan kemerahan, terutama pada daun tua. Daun berlubang, mengering dan mati. Yang ketiga, tanaman kerdil, ruas-ruas batang memendek, daun mengecil dan mengumpul atau resetting. Dan klorosis pada daun-daun muda dan intermedier serta adanya nekrosis. 12. Boron. Berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji.
Gejala tanaman yang kekurangan unsur boron adalah gejala klorosis dari tepi daun, daun menjadi layu, kering dan mati. Daun muda tumbuh kerdil, kuncup mati dan berwarna hitam pada jagung menyebabkan tongkol tidak berbiji. 13. Molybdenum atau MO. Membantu mengikat nitrogen dari udara bebas, mengaktifkan enzim nitrogenase. Gejala kekurangan unsur ini adalah daun berubah warna, keriput, dan kering. Pertumbuhan terhenti dan tanaman kemudian mati. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.